Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyira al-abna' wa talabah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bermajlis ilmu, untuk melanjutkan kajian atau pembahasan kita membahas kitab Al-Adabul Asyarah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada sore hari ini kita akan masuk pada adab yang kelima. Ya, adab kelima ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisu, adab yang kelima. Idza ataita madja'aka fatawadda, jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah terlebih dahulu. Maka berwuduklah terlebih dahulu. Di sini adab yang kelima ini penulis ingin menyebutkan adab-adab tidur. Ya, adab-adab tidur. Beliau sebutkan yang pertama adabnya, jika ingin tidur maka diawali terlebih dahulu dengan berwudu. Ya, berwudu seperti wudu solat. Cara berwudunya seperti kalau kita mau solat. Ya. Sebab wudu itu kan bisa bermakna mencuci tangan saja. Itu juga disebut wudu secara bahasa. Mencuci tangan saja atau cuci badan, itu juga disebut wudu secara bahasa. Tetapi yang diinginkan di sini, wudu yang dimaksud di sini bukan wudu secara bahasa, tetapi wudu menurut istilah, yaitu wudu ya seperti yang kita lakukan saat mau sholat. Ya, jadi itu adabnya. Jadi sebelum kita tidur, kita wudu dulu, seperti tata cara wudu saat mau sholat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka", jika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salati, maka berwuduklah seperti wudu untuk solat. Itu Nabi sebutkan, berwuduklah seperti wudu mau solat. Bukan wudu mau solat ya, tetapi maksudnya cara wuduknya seperti saat kita mau solat. Dimulai dari cuci tangan,
kemudian diakhiri dengan cuci kedua kaki. Jadi wudhu dulu, baru pergi tidur. Itu adabnya. Ya. Ini hukumnya sunnah ya, bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada orang tidak berwudu sebelum tidur tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa, tetapi terluputkan darinya sekian banyak kebaikan. Walaupun hukumnya hanya sunnah, tetapi kalau dia tinggalkan itu, dia tidak wudu sebelum tidur, maka banyak kebaikan-kebaikan yang dia luputkan. Sebab sebelum tidur kemudian kita berwudu itu banyak sekali kebaikannya. Di antara kebaikannya, kalau kita berwudu sebelum tidur, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, man bata tahira, siapa yang tidur di malam hari, siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu, bata fi syi'arihi malak, bata fi syi'arihi malak, maka di malam itu turut serta bermalam bersamanya pada selimutnya itu malaikat. Ini kalau kita tidur dalam keadaan suci, maka di malam itu ada malaikat turut serta bersama kita di selimut-selimut kita. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, falam yastayqid illa qala al-malak, maka tidaklah dia terbangun kecuali malaikat sudah mendoakannya. Nah, ini faedahnya kalau kita berwudu sebelum tidur. Jadi kalau kita berwudu di malam itu ada juga malaikat yang turut serta bersama kita di malam itu. Sebelum kita terbangun dari tidur kita, maka malaikat sudah mendoakan kita. Jadi malaikat mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Apa doanya malaikat? Malaikat mengatakan, Allahumma ighfir li'abdika fulan, Allahumma ighfir li'abdika fulan. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada hamba si fulan itu, yang tidur itu tadi. Didoakan, ya Allah, Allahumma ighfir li'abdika fulan, ya Allah, berikanlah ampunan untuk hambamu si fulan itu. Masya Allah, didoakan ampunan oleh malaikat. Fa innahu bata tahira, karena sesungguhnya hambamu itu telah tidur di malam hari dalam keadaan suci. Itu faedah yang pertama kalau kita tidur dalam keadaan suci. Faedah yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Bara ibn Azib tadi. Kata Nabi, idza ataita madja'ak, jika engkau sudah ingin mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah seperti wudu mau salat, dan seterusnya. Nah, di akhir hadis itu Nabi berkata, fa in mutta 'alal fitrah, jika seandainya malam itu engkau meninggal, ya kan? Jika seandainya malam itu saat kamu tidur, kamu meninggal dalam tidurmu, tidak bangun lagi, tidur selamanya. Karena tidur itu adalah akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahkan dalam Al-Quran tidur itu disebut dengan wafat. Orang dikatakan wafat kalau tidur, wafat kecil ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ya, jamaah sekalian, anak sekalian, barakallahu fikum. Jadi kata Nabi dalam di akhir hadis, jika engkau meninggal, sudah berwudu tadi, baru tidur, kemudian engkau meninggal di malam itu, tidak bangun selama-lamanya,
Apa kata Nabi? Mutta 'alal fitrah, maka engkau meninggal di atas fitrah. Engkau meninggal di atas fitrah, di atas kesucian. Masya Allah ya. Ya. Kenapa? Karena di antara faedahnya wudu itu kan menggugurkan dosa. Kalau kita berwudu, berguguran dosa-dosa kita. Mulai dari cuci wajah, berguguran dosa yang biasa dilakukan oleh mata saat melihat yang haram. Ketika kita cuci tangan, keluar dosa-dosa dari tangan saat memegang sesuatu yang haram. Ketika kita cuci kaki dan seterusnya. Jadi setelah kita berwudu, kata Nabi, ya kalau dia sudah selesai berwudu, kharaja naqiyan minad dunub, maka dia telah keluar selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, makanya kalau kita berwudu sebelum tidur, berarti kita sudah membersihkan dosa kita baru tidur. Makanya apa kata Nabi? Kalau seandainya dia meninggal saat tidur, berarti dia meninggal di atas fitrah, meninggal di atas kesucian. Kenapa? Karena sudah bersih dosanya sebelum dia tidur. Apa yang membersihkan dosanya? Wudunya tadi. Kemudian kata Nabi, fa in asbahta, namun jika seandainya engkau masih mendapati pagi hari, artinya tidak meninggal malam itu, masih bisa bangun subuh, salat subuh, maka apa kata Nabi? Asbahta khaira, maka di pagi hari itu engkau dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Engkau di pagi hari itu di atas kebaikan. Nah, ini faedahnya kalau kita berwudu. Taib. Itu disebutkan dalam hadis-hadis. Adapun faedah berwudu yang lain yang disebutkan oleh para ulama juga menyebutkan beberapa fawaid. Ya, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa in kana mutawaddi'un kafahu dhalikal wudu li'anna al-maqsuda an-nawmu ala taharatin. Kata Imam Nawawi, jika dia telah berwudu, maka wudu itu sudah cukup baginya. Jika dia sudah berwudu, maka wudu itu sudah cukup baginya. Maksudnya begini, maksudnya jika seandainya sebelum kita tidur wudu kita belum batal, ada wudu kita sebelumnya belum batal, kan begitu. Misalnya kita sudah sholat isya, wudu kita belum batal setelah sholat isya, sampai jam 9 wudu kita belum batal, misalnya kan. Jam 9 kita mau tidur, apakah kita perlu berwudu lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena sebelumnya masih wudu kita belum batal. Itu maksud beliau. Jadi kata beliau, fa in kana mutawaddi, jika dia telah berwudu, maka kafahu dzalikal wudu, maka wudunya itu yang belum batal itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi wudu baru tidur, tidak perlu, karena dia masih ada wudu sebelumnya, kan. Nah, kata beliau, karena maksud dari wudu sebelum tidur itu adalah bagaimana seseorang itu wudu dalam keadaan suci, itu maksudnya. Ya kan begitu? Itu maksud kenapa kita disuruh berwudu, supaya kita wudu dalam keadaan suci. Nah, kemudian beliau mengatakan, beliau menjelaskan sekarang kenapa diharuskan berwudu sebelum tidur, dalam keadaan suci sebelum tidur. Makhafatan ayyamuta fi lailatihi, karena dikhawatirkan, ditakutkan, dikhawatirkan dia meninggal pada malam itu.
Itu yang dia khawatirkan. Jangan sampai dia meninggal pada malam itu. Nah, kalau dia sudah berwudu kan bagus. Ya, berarti dia meninggal dalam keadaan kondisi yang sempurna, kondisi yang suci. Nah, dikhawatirkan di malam itu dia meninggal. Makanya disyariatkan, dianjurkan untuk berwudu dulu. Yang kedua kata beliau, waliyakuna asdaqa liru'yahu. Yang kedua agar supaya juga mimpinya lebih benar. Mimpinya lebih benar. Maksudnya apa mimpinya lebih benar? Karena mimpi itu kan ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Ya, makanya ada mimpi yang bisa ditakwil, ada mimpi yang tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsirkan. Ya, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan kita dalam mimpi sesuatu kebaikan. Ya, terkadang juga mimpi itu dari syaitan. Nah, di antara faedahnya berwudu sebelum tidur, kalau kita bermimpi, mimpi kita itu akan lebih benar. Artinya mimpi kita itu lebih condong dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mimpi dari syaitan. Apalagi kalau seseorang itu sudah terbiasa berwudu sebelum tidur, sudah menjadi rutinitasnya berwudu sebelum tidur, kemudian dia bermimpi, itu biasanya mimpinya itu dominannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari syaitan. Ya kan begitu. Taib, kemudian berikutnya kata beliau, wa ab'ada min tala'ubi syaitani bihi fi manamihi wa tarwihi iyahu. Berikutnya juga supaya dia lebih jauh dari dipermainkan oleh syaitan. Lebih jauh dari dipermainkan oleh syaitan ketika dia tidur. Ya, jadi supaya tidak dipermainkan oleh syaitan dan tidak ditakut-takuti oleh syaitan saat dia tidur. Ya, makanya orang yang tidak pernah berwudu sebelum tidur itu biasanya sering mimpi buruk. Ya kan? Dikejar syaitan, dikejar apa, dipukul dan seterusnya. Nah, itu biasanya orang-orang yang suka mimpi buruk itu biasanya itu tidak pernah berwudu sebelum tidur. Apalagi kalau tidak berzikir lagi sebelum tidur. Itu biasanya lebih mudah untuk dipermainkan syaitan dalam tidurnya. Faham itu? Ya, makanya kalau ada orang yang punya kebiasaan mimpi buruk, mimpi dikejar syaitan, mimpi dipukul, pokoknya mimpi tidak baik, maka diantara terapinya untuk menghilangkan kebiasaan mimpi buruk itu, ini, amalkan ini, sebelum tidur berwudu dulu. Paham? Nah, itu biasakan. Kemudian berikutnya ada lagi beberapa faedah di sini disebutkan oleh para ulama kita, tetapi saya tidak perlu sebutkan karena ini faedahnya untuk orang dewasa. Nah, ini yang tadi untuk semua anak-anak bisa, tapi yang ini untuk orang-orang yang sudah besar. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Berikutnya adab yang kedua. Adab yang pertama tadi apa? Sebelum tidur berwudu. Bagaimana kalau sudah ada wudu sebelumnya? Misalnya belum batal wudu salat isyanya, apakah perlu berwudu lagi? Tidak perlu, cukup. Sudah cukup itu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, berwudu di sini, wudu di sini, apakah ini berlaku untuk semua tidur? Kan kita tidur bukan hanya tidur malam, kadang kita tidur siang. Ada juga yang tidur
pagi, tapi itu tidak bagus. Ya, yang paling bagus itu tidur siang, dan itu sunnah ya, qailullah namanya. Ya, kata Nabi, qilu fa inna syaitana la yaqil. Qailullah lah kalian, itu tidur sianglah kalian, karena syaitan itu tidak tidur siang, dan kita harus menyelisihi syaitan. Nah, apakah sunnah berwudu ini berlaku untuk semua tidur atau hanya pada tidur tertentu? Apakah disunnahkan pada semua tidur? Biar tidur siang, biar tidur manuk-manuk. Atau tidur manuk-manuk? Apa tidur manuk-manuk? Orang Bugis bilang tidur manuk-manuk. Tidur manuk-manuk. Ya, kayak sementara pelajaran, sementara taklim tidur. Itu namanya tidur manuk-manuk. Sementara mendengarkan khutbah tidur. Nah, sementara ini tidur. Apakah perlu berwudu baru pergi tidur, baru di dalam majelis? Atau tidur pagi, tidur siang? Taib. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sunnahnya berwudu sebelum tidur ini hanya berlaku untuk tidur malam. Hanya berlaku untuk tidur malam. Barakallahu fikum. Bisa difaham ya? Nah. Ya. Ya, beliau sebutkan alasannya, tapi kita tidak perlu panjang lebar nanti. Intinya seperti itu penjelasan Syekh bin Baz. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitab syarahnya ini juga menyebutkan kurang lebih sama seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, adab yang kedua. Wanam ala syiqqikal ayman. Wanam ala syiqqikal ayman. Tidurlah di atas sisi kananmu. Tidurlah di atas sisi kananmu. Maksudnya tidur miring. Tidurnya tidur miring ke kanan. Ini kan ada orang tidur miring, ada orang tidur tengkurap, ada orang tidur telentang, ya kan? Ada tidur apa lagi gaya tidur? Gaya tidur miring, ada miring ke kanan, ada miring ke kiri. Ada tidur tengkurap, ada tidur telentang. Nah, tidur apa lagi? Ada tidur duduk, seperti saat majelis ilmu tidur duduk. Ada tidur apa lagi? Ada tidur tak loko. Tahu tidur tak loko? Kalau sempit, ya, kalau di mobil misalnya sempit, tidur tak loko di kursi. Nah, adabnya kalau tidur itu yang mana bagus? Yang diajarkan oleh Nabi, cara tidur yang bagus, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beliau katakan, nam ala syiqqikal ayman. Tidurlah dengan berbaring ke kanan. Tahu ya caranya? Kanan ini yang di bawah, kanan. Jadi miring ke kanan. Ya. Apa dalilnya? Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Hadis Nabi tadi, hadis Al-Barra' ibn Azib riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, setelah Nabi menyuruh berwudulah sebelum mendatangi tempat tidurmu. Kata Nabi, wanam ala syiqqikal ayman. Dan tidurlah di atas lambung kananmu. Tidurlah di atas sisi kananmu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham ya? Itu sunnahnya. Baik. Ya jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ya tentunya cara tidur yang seperti tadi itu cara tidur yang paling bagus itu. Tidak ada lagi yang kalah bagus itu. Ya, apalagi memang Nabi yang ajarkan. Ya kan begitu.
semua yang bersumber dari Nabi itu pasti baik, tidak ada yang jelek. Kalau Nabi yang ajarkan itu pasti baik, baik untuk dunia kita dan baik untuk agama kita. Makanya para dokter kesehatan itu menyebutkan bahwa cara tidur yang paling sehat itu cara tidur itu tadi. Itu cara tidur yang paling sehat. Ya, di antara manfaatnya dari sisi kesehatan, para ulama mengatakan anfa'ulil qalbi. Itu sangat bermanfaat bagi jantung. Ya, itu sangat menyehatkan jantung. Di antara ulama menyebutkan itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi cara tidur yang miring ke kanan itu cara tidur yang paling sehat itu. Yang menguntungkan dunia kita dan menguntungkan akhirat kita. Kenapa dikatakan menguntungkan dunia kita? Karena itu lebih sehat. Kenapa dikatakan menguntungkan akhirat kita? Karena itu berpahala. Jadi kalau Anda tidur miring ke kanan dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, maka tidurnya Anda berpahala. Beda kalau Anda tidur telentang, nah itu tidurnya tidak berpahala. Kalau tidur telentang, tapi apakah berdosa? Tidak, cuma tidak berpahala. Tapi kalau Anda sengaja tidur ke kanan, apakah tidur Anda berpahala? Berpahala. Kenapa berpahala? Karena telah mengikuti perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah ya. Nah, inilah enaknya kalau kita belajar ilmu agama. Ya, kadang kita bisa mendapatkan pahala lewat tidur. Sementara yang lain tidak belajar ilmu agama, akhirnya tidak dapat. Karena dia tidak tahu caranya, bagaimana cara tidur sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Baik. Ya. Jadi itu cara tidur yang paling bagus. Cara tidur yang paling jelek, dan ini dikhawatirkan berdosa kalau dilakukan. Dikhawatirkan berdosa kalau dilakukan. Jadi ada cara tidur yang paling bagus, ada cara tidur yang paling jelek. Dan khawatir kalau ini yang dilakukan bisa berdosa. Yang mana itu cara tidur yang paling jelek? Tengkurap. Tengkurap itu cara tidur yang paling jelek. Paham? Ya. Perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa kasratun naumi 'ala al-janibil aisar mudirrun bil qalbi. Terlalu sering tidur, kebanyakan tidur dengan miring ke kiri. Kalau terlalu sering miring ke kiri, itu akan membahayakan jantung. Itu tidak bagus miring ke kiri. Kalau sering tidur seperti itu, sering tidur miring ke kiri, itu akan membahayakan jantung. Kemudian kata beliau, wa arda'un naum 'ala dhahri. Dan yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek, tidur yang paling jelek daripada yang sebelumnya adalah tidur di atas dhahar. Ini di atas apa? Di atas punggung. Maksudnya tidur telentang. Itu tidur yang lebih jelek daripada sebelumnya. Lebih jelek daripada tidur miring ke kiri, yaitu tidur telentang. Kemudian beliau berkata, wala yadurrul istilqa'u alaihi lirraha. Tetapi kalau hanya sekedar berbaring santai, tidak tidur, sekedar ini berbaring untuk lurus badan, misalnya habis dars capek akhirnya lurus badan kan, tidak tidur, maka itu tidak membahayakan. Itu tidak ada bahayanya itu. Masya Allah, ini pakar dokter juga, ini dokter beliau ini ya, ahli kesehatan juga. Jadi beliau sebutkan tadi, yang lebih jelek itu daripada tidur miring ke kiri adalah tidur
telentang. Itu kalau tidur telentang, telentang sambil ngorok, itu tidak bagus. Tapi kalau telentang sekedar untuk apa, raha, sekedar untuk istirahat, ya melepas lelah karena habis lama duduk belajar, akhirnya dia baring meluruskan badan. Kata beliau, min ghairi naum, tidak sampai tidur, maka itu tidak membahayakan. Itu tidak membahayakan. Kemudian beliau berkata, wa arda'u minhu. Dan tidur yang paling jelek lagi, yang paling jelek sudah ini. Ini tidak ada lagi yang lebih jelek daripada ini. Yang paling jelek lagi adalah ayyanama munbatihan ala wajhihi, yaitu dia tidur berbaring di atas wajahnya. Mumbatih yaitu berbaring di atas wajahnya. Itu yang dimaksud dengan tengkurap. Ini tidur yang paling jelek sudah ini. Nah, ini tidur yang paling jelek sudah. Jangan dilakukan ini. Ya, jangan dilakukan. Nah, apakah haram? Ini beliau berbicara dari sisi kesehatan, ya. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim berbicara dari sisi kesehatan saja. Ini yang paling bagus, ini yang paling sehat, ini yang paling jelek untuk kesehatan. Nah, tetapi apakah tidur tengkurap hukumnya haram atau tidak haram? Haramkah atau tidak? Ada khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan tidak. Yang mengatakan haram karena ada hadis yang mereka anggap sahih hadisnya. Jadi ada sahabat tidur tengkurap di masjid, kemudian dibangunkan oleh Nabi dengan kaki. Jadi Nabi pakai kaki bangunkan, ya, dibangunkan pakai kaki. Kemudian Nabi mengatakan tidur seperti ini adalah tidur orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur seperti ini adalah tidur orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka mereka berkata hukumnya haram. Kenapa? Karena tidur ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, berarti tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan yang sahih. Yang jelas intinya ada khilaf di kalangan ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Di antara ulama hadis di masa ini beliau sahihkan. Tapi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala yang juga merupakan ahlul hadis di masa ini mendhaifkan hadis ini. Dan banyak ulama-ulama mutaqaddimin juga mendhaifkan hadis ini. Barakallahu fikum. Jelas ya? Tetapi untuk berhati-hati sebagai penuntut ilmu, kalau ada khilaf seperti ini, kita mengambil yang aman. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu mustahab. Nah, yang mana yang aman? Jangan lakukan. Nah, kalau kita tidak lakukan berarti kan aman. Karena kalau kita lakukan khawatir haram. Tapi kalau kita tidak lakukan berarti kita selamat dari pendapat yang mengatakan haram, dan tidak ada pasti lepas dari dosa. Maka sebaiknya hindari tidur tengkurap. Hindari tidur tengkurap. Barakallahu fiik. Baik, kemudian berikutnya watlu ayatul kursi marratan. Kemudian adab yang ketiga, bacalah ayat kursi satu kali. Bacalah ayat kursi satu kali. Ya. Jadi sebelum tidur baca dulu ayat kursi. Berapa kali? Satu kali. Naam. Apa faedahnya baca ayat kursi satu kali? Apa faedahnya? Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, faqra ayatal kursi hatta takhtatima. Bacalah ayat kursi sampai selesai. Sampai selesai, sampai di mana itu ayat kursi? Wa huwal aliyyul azim. Mulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacalah sampai selesai. Berapa kali? Satu kali.
disebutkan dalam hadis yang sahih, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid. Kalau engkau membaca sampai selesai, maka Allah akan terus-menerus menjagamu. Allah akan terus-menerus menjagamu pada malam itu. Ketika kamu tidur, kamu dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta yusbiha. Dan syaitan sekali-kali tidak akan bisa mendekatimu pada malam itu saat kamu tidur sampai subuh hari. Sampai subuh hari. Jadi kalau kita baca ayat kursi, itu adalah benteng, tameng, perisai bagi kita dari serangan-serangan syaitan. Syaitan tidak bisa mendekati kita saat kita membaca ayatul kursi, dan Allah yang menjaga kita sebab kita membaca ayat kursi. Baik. Kemudian berikutnya, wajma' kaffaika. Di antara bacaan berikutnya boleh sebutkan juga wajma' kaffaika. Ya. Dan kumpulkan dua telapak tanganmu. Maksudnya ini, wajma' kaffaika. Kumpulkan kedua telapak tanganmu. Waqra' fihima surat al-ikhlas. Kemudian bacalah pada dua telapak tanganmu itu, bacalah pada dua telapak tanganmu ini, baca begini, surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad, wal mu'awwidzatain, dan apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwidzatain, ya. Dua qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah dibaca ya, setelah dibaca kata beliau wamfus fihima. Kemudian tiuplah kedua telapak tanganmu itu. Ya, tapi di sini ditiupnya pakai ludah sedikit. Nafasa. Ya kan? Nafasa itu meniup pakai ludah sedikit. Ya, keluarkan sedikit ludahnya ya. Jangan meludah. Ditiup tapi keluar sedikit ludahnya, sedikit saja. Bukan meludah. Kalau meludah bukan nafasa, basaqa namanya. Kalau basaq itu meludah. Jadi bukan diludahi itu telapak tangan, tapi ditiup, tapi keluar sedikit ludahnya, makanya disebut nafas. Ya. Setelah itu wamsah bihima mastata'ta min jasadika. Kemudian usaplah dengan kedua telapak tanganmu tadi yang sudah dibaca 3 qul tadi, sudah ditiup, usaplah dengan kedua telapak tanganmu tadi badanmu yang bisa kamu usap. Yang bisa diusap kan? Yang mana yang bisa diusap? Bagian atas sampai ini. Bagian ini tidak bisa, bagian belakang tidak bisa. Jadi yang bisa saja diusap. Paham? Yang bisa saja diusap. Barakallahu fikum. Adapun yang tidak bisa diusap, maka tidak perlu sampai anukan dulu, usapkan dulu tidak perlu ya. Jadi yang bisa saja kita usap. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim ada rincian dari Nabi cara mengusapnya seperti apa. Nabi sebutkan cara mengusapnya, ya. Kata Nabi, yubda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Nabi memberikan rincian cara mengusapnya. Kata Nabi, dimulai di atas kepala. Dimulai dari atas kepala, diusap. Kemudian wajah. Kemudian bagian depan badan. Ini. Jadi bagian depan sampai ke semua yang bisa diusap ya. Tapi rinciannya dari kepala, wajah dan bagian depan badan. Tayyib. Kemudian kata Syekh, taf'alu dzalika thalathan. Engkau melakukan itu 3 kali. Jadi dilakukan itu 3
3 kali. Maksudnya 3 kali bagaimana? Ya 3 kali. Begini, baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Setelah itu tiup, setelah itu usap. 1, diulang lagi sampai 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu begitu maksudnya. Engkau lakukan itu 3 kali. Paham? Ya bukan. Sebagian ada orang salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Dikira langsung 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allah. Enggak begitu ya. Ya, tapi masing-masing 1 kali. Qul huwallahu ahad 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Setelah ditiup, diusap. Itu terhitung 1. Diulang lagi yang kedua, diulang lagi yang ketiga. Selesai. Pahami? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan demikian ya, selesai pembahasan adab yang kelima, yaitu adab-adab tidur. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk adab yang kelima, yaitu adab bersin. Diingat ya, adab yang keenam, afwan. Adab yang keenam yaitu adab bersin. Bagaimana adabnya kalau kita bersin? Ada juga, masya Allah, ada juga ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum wa zadakumullahu hirsan. Ya, wa nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.